makes challenges to all of us. I am happy and proud to see that you and your colleagues in FM prove that all of you had the admirable resilience to Di tengah badai dan segala huru-hara yang ada bagaimanapun, Sintayong beserta PSSI udah harus menyiapkan game plan untuk menyambut round ketiga kualifikasi. Ya, menyoal AFF memang dari awal, PSSI dan jajarannya sejatinya udah mewanti-wanti kalau ajang ini cuma dijadikan sebagai ajang uji coba pemain muda untuk menambah pengalaman di level internasional dan juga persiapan jelang SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23. Tampil dengan skuad termuda di antara peserta Piala AFF 2024, manajer timnas Pak Sumarji meluruskan bola liar soal target timnas Indonesia di ajang bergengsi ASEAN itu. Ya, tim Garuda disebut bukan untuk lolos ke semifinal apalagi juara, tapi timnas Indonesia punya target jangka menengah dan juga panjang. Ya, Pak Sumarji mengklarifikasi bahwa target jangka menengah dari skuad muda ini adalah mempertahankan gelar juara SEA Games yang diraih timnas Indonesia pada 2023 lalu. Sehingga ia pun meminta pemahaman dari para supporter sepak bola Indonesia soal target jangka menengah dan juga panjang yang ada ini. Selain itu pun, kalau memang timnas Indonesia ditarget gelar juara, maka sudah sejak awal pun skuad yang diturunkan adalah skuad dengan level yang sama dari tim peserta lain. Makanya menilik fakta ini seharusnya pihak-pihak yang hobi membuat huru-hara bisa melihat apa yang menjadi fokus dari PSSI. Nah, meski begitu pun langkah yang diambil oleh PSSI dan Coach menurunkan skuad dan pemain U22 untuk menghadapi Piala AFF 2024 ini ternyata disebut membuat pihak Federasi Sepak Bola Asia Tenggara marah. Melalui pengamat sepak bola nasional Akmal Marhali, pihak AFF merasa tidak senang dengan keputusan Sintayong yang memilih untuk menurunkan pemain-pemain muda di ajang edisi ini. Kemarahan pihak AFF itu terkuak ketika mereka melakukan tur trofi Piala AFF 2024 yang sempat singgah di Jakarta, tepatnya dalam acara yang berlangsung di Atrium F1 FX Sudirman pada Sabtu 2 November lalu. Saya ingat sekali ketika tur Piala AFF di Jakarta, pihak AFF itu marah kepada Sintayong ketika kita berencana menurunkan tim U22. Ya, kemarahan pihak AFF ini dinilai tak terlepas dari anggapan bahwa timnas Indonesia menurunkan standar dari ajang bergengsi level ASEAN ini karena memilih untuk menurunkan skuad U22 alih-alih para pemain utama yang senior. Pasalnya, jika menurunkan pemain-pemain muda Piala AFF sudah menyediakan berbagai kejuaraan untuk para pemain usia muda, baik itu di level U22, U19 hingga yang termuda di kelompok U16. Nah, kemarahan AFF ini sejatinya juga bisa dibilang lucu sebab sikap dari AFF yang terkesan menganaktirikan Indonesia. Ya, dulu AFF pernah meminta maaf kepada Federasi Kamboja soal kesalahan wasit pada laga antara Laos versus Kamboja di Stadion Madia Senayan Jakarta pada 7 Juli 2022 dalam laga fase grup Piala AFF U19 2022. Dalam laga tersebut, sebuah kontroversi terjadi di mana gol Kamboja ke gawang Laos pada menit ke-76 telah melewati garis gawang. Akan tetapi wasit Aprisman Aranda tidak memberikan gol ataupun mengesahkan untuk Kamboja. Dan karena itu, Asosiasi Sepak Bola Kamboja atau FFC resmi melayangkan protes kepada AFF terkait masalah ini. Dan merespon ini pun, AFF melayangkan surat sebagai permintaan maafnya, yang mana dalam surat itu Sekretaris Jenderal AFF Winston Lee mengatakan kepada Sekretaris Jenderal FFC Mr. Kyosarat bahwa sangat disesalkan gol tersebut tidak diberikan kepada tim Kamboja. Jelas, fakta ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi pada Indonesia saat ini, di mana segala hal berbau kontroversi di laga yang telah dijalani tim Garuda, sama sekali tak membuat AFF merespon apapun, termasuk kesalahan wasit di laga versus Filipina lalu.
Dan karena semua itulah, kini Coach Shin Tae-yong pun dinilai mending fokus aja pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan kembali bergulir pada Maret 2025 mendatang. Ya, skuad Garuda nggak perlu lagi buat mencari-cari kambing hitam dalam kegagalan AFF 2024. Timnas Indonesia lebih baik menggunakan waktu yang ada untuk mempersiapkan diri lolos ke ajang internasional yang jauh lebih prestisius, yakni Piala Dunia. Nah, salah satu bentuk persiapan yang dilakukan ini pasti yang utama adalah soal kondisi pemain, terutama yang bermain di luar negeri. Tentu saja harapannya semua pemain bisa dalam kondisi yang fit ketika Timnas Indonesia udah harus menjalani sisa pertandingan di round ketiga nanti. Entah itu di bulan Maret atau Juni, moga-moga aja semua pemain bisa dalam kondisi terbaik sehingga kita bisa tampil dengan kekuatan penuh. Nah, dari semua nama yang ada, tentu untuk saat ini kita cukup bersyukur kalau ada beberapa pemain yang berhasil tampil konsisten di klubnya. Sebut saja seperti Jay Ises yang di Serie A namanya semakin banyak dibicarakan, di mana sebelumnya Jay telah masuk radar 4 tim Serie A, yakni Torino, Fiorentina, Juventus, dan Lazio. Kini pun sebuah kabar dari salah satu jurnalis Italia bernama Niccolò Schira menyebut jika direktur teknik Bologna Giovanni Sartori dilaporkan telah memantau Jay Ises di laga versus Cagliari beberapa waktu lalu. Jay Ises memang tipe pemain yang sangat layak untuk diperebutkan banyak tim, di mana hal itu mengacu pada kemampuan Jay dalam menjaga serta memiliki leadership yang bagus. Ditambah sekarang pun Jay berstatus sebagai kapten tim di tim nasional, pasti membuat kemampuan leadership-nya pun semakin terasa. Ya, memang kalau ngomongin skuad timnas era ini tuh, bawaannya bangga aja. Bahkan dua rival tim Garuda di ASEAN yakni Vietnam dan Malaysia yang mendengar isu soal mundurnya Indonesia dari AFF pun ikut bereaksi dengan mengungkap ketidakrelaannya. Benar, banyaknya praktik-praktik yang merugikan skuad Garuda di ajang kelas ASEAN memang membuat beberapa pihak meminta Indonesia lebih baik mundur dari Federasi Asia Tenggara. Apalagi dengan mundurnya Indonesia pun AFF dinilai bakal merugi imbas popularitas yang dimiliki oleh tim Merah Putih. Tapi merespon ini, Vietnam secara mengejutkan mengaku tak rela kalau timnas Indonesia harus keluar dari AFF, di mana ketidakinginan dari Vietnam ini disinyalir karena tim Garuda yang kini telah makin bersinar memiliki kekuatan besar untuk menyalip peringkat FIFA dari Vietnam, di mana saat ini Vietnam menempati peringkat ke-114 dunia, sedangkan timnas Indonesia di tangga 127 dunia. Jika memutuskan keluar dari AFF, Indonesia akan diuntungkan karena tidak harus berkompetisi di turnamen AFF mendatang. Selain Vietnam, di negara tetangga lain yakni Malaysia juga tak rela jika skuad Garuda meninggalkan AFF. Media dari negeri jiran itu pun bahkan kemudian menyebut kerugian yang berpotensi dialami oleh timnas Indonesia jika keluar dari AFF. Ya, meski begitu terlepas dari apapun intinya, harmonisasi di timnas Indonesia bagaimanapun harus terus dijaga karena tujuan kita ibaratnya masih setengah jalan. Maka dari itulah abaikan segala narasi yang tujuannya cuma bikin semrawut keadaan serta bikin budrek pikiran. Pada akhirnya pun suka tak suka kita harus mengakui kalau Coach Shin memang pelatih yang bagaimanapun telah banyak membawa dampak positif untuk sepak bola Indonesia. Untuk itu, stop narasi kebencian ke Shin Tae-yong ataupun para pemain diaspora serta Pak Erik. Selama mereka on track berjuang untuk kemajuan sepak bola Indonesia, ya udah kita wajib dukung. Dan buat para pemain semuanya, yuk terus tingkatkan dan juga jaga konsistensi performa kalian. Yang masih cedera, ya semoga bisa cepat sembuh, biar nanti pas main buat timnas semuanya bisa tampil dalam kondisi terbaik. Kita Garuda.